Mengatakan itu, Tama berkata dengan tegas, atas kematiannya, ayahku bahkan tidak bertanggung jawab. Adapun istrinya yang meminum racun untuk bunuh diri, itu tidak ada hubungannya dengan ayahku juga. Jika dia tidak begitu pengecut dan memilih untuk mati, istrinya tidak akan pergi bersamanya, jadi kematian istrinya harus dihitung di kepalanya. Apa hubungannya dengan ayahku? Leo menghela nafas dan berkata, Tuan muda, ayahmu selalu baik hati dan benar, dan sangat sering dia menuntut sedikit lebih banyak dari dirinya sendiri daripada moralitas. Mengatakan itu, dia tidak bisa tidak bertanya, mengapa kamu bertanya tentang masalah ini? Tama berkata dengan santai, bukan apa-apa, hanya saja aku bertemu dengan seorang keturunan Indonesia di perantauan yang kebetulan mengetahui sesuatu tentang keluarga Winarta. Mengatakan itu, Tama bertanya, ngomong-ngomong, apakah kamu tahu situasi keluarga Winarta saat ini? Leo kemudian berkata, keluarga Winarta telah lama hancur. Setelah kematian keduanya, Future Group yang mereka miliki juga mengajukan likuidasi kebangkrutan. Tidak hanya tidak memiliki aset yang tersisa, tetapi juga sejumlah besar hutang, beberapa teman yang harus dihindari. Kewajiban apapun telah memutuskan hubungan dengan mereka. Ngomong-ngomong, pada waktu itu, Alex Winarta masih memiliki seorang putra, harusnya seusia denganmu, atau sedikit lebih tua darimu 2 tahun. Ketika ayahmu mengetahui bahwa istrinya bunuh diri dengan meminum racun, ada pemikiran untuk mengadopsi anak itu. Tapi dia tidak menemukannya, dan kerabat keluarga Winarta tahu bahwa keluarga itu dikalahkan, jadi mereka juga pergi. Jadi keluarga Winarta pada dasarnya benar-benar terlupakan. Jika bukan kamu yang baru saja bertanya, aku belum mengingat keluarga Winarta selama lebih dari 10 tahun. Mendengar ini, Tama sudah memiliki spekulasi dasar di dalam hatinya. Yoshua dari keluarga Winarta ini, seharusnya adalah putra Alex Winarta. Yoshua ini pasti mengira bahwa ayahkulah yang membunuh orang tuanya. Itulah mengapa dia bertekad untuk membalas dendam pada keluarga Renza. Namun, karena organisasinya telah berkembang hingga saat ini hari ini, tidak mungkin dia tidak tahu bahwa ayahku telah meninggal, dan mengetahui bahwa ayahku telah meninggal. Dia masih ingin membalas dendam pada keluarga Renza, entah karena ingin melampiaskan amarah seluruh keluarga Renza, atau ingin membalas dendam pada ayahku yang telah meninggal. Sehubungan dengan ritual leluhur yang akan segera diadakan, mata Tama tiba-tiba menjadi sangat dingin. Dia mengepalkan tinjunya dan diam-diam bersumpah dalam hatinya, jika pria ini berani memukul orang tuaku, aku pasti akan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Pada saat ini, Leo bertanya kepada Tama, Tuan muda, apakah Anda mendengar tentang sesuatu dari keluarga Winarta? Tama kemudian berkata, aku mendengar sedikit rumor, tapi itu tidak masalah. Mengatakan itu, dia menambahkan, Saudara Leo, saya masih memiliki beberapa hal di pihak saya, jadi saya tidak akan berbicara dengan Anda terlebih dahulu, saya akan berbicara dengan Anda secara langsung ketika saya tiba di Surabaya. Oke Tuan. Leo tersenyum, semua kepala keluarga Renza telah tiba di Surabaya, dan tunangan sepupumu Martin, Putri Sofia, juga telah tiba di Surabaya, jadi tuannya mengharapkanmu untuk bergegas. Putri Sofia? Tama bertanya dengan rasa ingin tahu, dari mana sang putri? Dari Eropa Utara. Leo berkata, ini adalah pasangan pernikahan yang Tuan bicarakan untuk sepupumu beberapa waktu lalu. Setelah mempertimbangkan banyak gadis yang bisa dinikahi keluarga, gadis ini adalah yang paling cocok secara keseluruhan. Setelah sepupumu menikahinya, perkembangan masa depan keluarga Renza di Eropa juga akan mendapat dorongan besar. Begitu festival Qingming selesai, mereka akan segera mengadakan upacara pertunangan. Dipahami, Tama berkata dengan santai, saya hanya akan menghadiri upacara pemujaan leluhur kali ini. Saya tidak akan berpartisipasi dalam hal-hal seperti pertunangan. Anda membantu saya menyapa mereka terlebih dahulu.
Leo ragu-ragu sejenak dan menasihati, "Tuan muda, jika Anda tidak terlalu sibuk, Anda sebaiknya hadir. Kalau tidak, saya khawatir agak sulit untuk menyelamatkan muka." "Tidak," Tama berkata dengan tegas, "saya tidak ingin terlalu banyak terlibat dengan keluarga Renza. Upacara leluhur ini tidak untuk umum. Ditambah lagi saya bisa menghormati orang tua saya, makanya saya setuju untuk ikut. Hal-hal lain, saya tidak akan mengikuti dan terlibat." "Oke." Leo tahu bahwa dia hampir tidak bisa membujuk Tama. Jadi dia bertanya, "Tuan muda, kapan kamu datang?" Tama berkata dengan acuh tak acuh, "Aku akan tiba di Surabaya pada hari ketiga bulan April." "Baik Tuan muda." Leo berkata dengan penuh semangat, "Kalau begitu aku akan menjemputmu di bandara." Tama berkata dengan santai, "Kalau begitu mari kita bicarakan. Aku masih ada urusan. Aku akan menutup telepon sekarang." Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Leo, Tama segera berdiri dan berkata kepada Hamid dan Shahid, "Kalian berdua harus hidup berdampingan secara damai di masa depan, sehingga itu adalah situasi yang paling menguntungkan bagi kedua belah pihak." Mengatakan itu, Tama menambahkan, "Selain itu, 15.000 orang front ini harus dapat membawa banyak pendapatan bagi tentara pemerintah, yang juga merupakan dorongan besar bagi perekonomian tentara pemerintah. Jadi mulai sekarang kalian berdua bisa benar-benar mengubur kepala dalam membangun infrastruktur dan ekonomi, tidak perlu berperang lagi." Hamid mengangguk tanpa ragu dan berkata, "Jangan khawatir, saya akan mengingat ajaran Anda." Shahid juga mengatakan, "Sebenarnya, kami tidak ingin berperang terus-menerus, alangkah baiknya jika ada pembicaraan damai." Tama mengangguk dan berkata, "Kalau begitu kalian harus cepat menandatangani perjanjian damai. Aku punya beberapa hal penting yang harus dilakukan. Saya harus segera kembali ke negara saya. Hamid, Anda membantu saya menyiapkan helikopter, membawa Zain keluar untuk saya ingin membawanya kembali." Hamid berkata dengan sedikit enggan, "Saudaraku, apakah kamu terburu-buru untuk pergi? Lihat, saudaraku, aku belum bisa menerimamu dengan baik sampai sekarang." Tama melambaikan tangannya, "Lain kali ini sangat mendesak dan tidak bisa ditunda." Hamid menganggukkan kepalanya dengan pengertian dan berkata dengan serius, "Oke, hal-hal besar itu penting. Aku tidak akan menahanmu." Setelah mengatakan itu, dia segera memanggil ajudannya dan memerintahkan, "Atur helikopter untuk membawa Tuan Renza ke Beirut." Ketika ajudan hendak menerima perintah, Shahid buru-buru berkata, "Tuan Renza, mengapa Anda tidak naik helikopter saya? Lagi pula, pembicaraan damai kami saat ini belum diumumkan ke publik. Jadi kalau ada yang mengenali helikopter Hamid dan menyerangnya dalam keadaan demam, itu akan buruk." Tama adalah dermawan penyelamat hidup Shahid dan membantunya membuat prestasi besar di ketentaraan. Hati Shahid bisa dikatakan sangat berterima kasih padanya. Ini bahkan lebih dari Hamid yang telah disembuhkan dari kakinya yang lumpuh oleh Tama. Tama mengangguk dengan lembut dan berbicara, "Kalau begitu ayo naik helikoptermu." Shahid sibuk berkata, "Tuan Renza, saya akan memberi Anda penerbangan." Hamid pun berkata tanpa ragu, "Kak Renza, aku ikut juga." Tama mengangguk, memandang Wildan, dan berkata dengan suara dingin, "Kau ikut denganku?" Wildan tidak ragu-ragu untuk mengatakan, "Ya. Semuanya atas perintah Anda." Ketika beberapa orang keluar dari komando Hamid bersama-sama, ajudan Hamid juga membawa Zain, yang diikat menjadi 5 bagian, keluar dari bunker. Suatu hari ada perang, Hamid takut orang ini akan menyebabkan kekacauan atau memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri, jadi dia memerintahkan orang untuk mengikatnya. Juga karena perang, pencarian untuk dikunci di bunker yang gelap, belum melihat matahari selama beberapa hari, seluruh orang tampak sangat acak-acakan, pucat, tidak berdarah. Pada saat ini, di luar hanya satu putaran matahari terbenam, sinar matahari keemasan menyebar di Zain, sehingga dia merasa seperti terlahir kembali.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.